Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Setiaji, mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan PJJ Sistem Informasi akan menjelaskan tentang anger management. Pengertian emosi. Emosi adalah reaksi psikologis dan biologis terhadap suatu peristiwa yang dirasakan penting, terutama dalam konteks hubungan sosial dan pengambilan keputusan. Goldman juga menekankan pentingnya emosional intelijen dalam mengelola emosi secara efektif. Emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Amarah atau rasa amarah merupakan hal yang normal dan wajar dirasakan setiap orang. Umumnya, emosi ini muncul ketika seseorang diperlakukan tidak adil atau berada dalam kondisi stres, kecewa, dan khawatir. Meski marah merupakan hal yang wajar, tetapi amarah yang tidak terkendali bisa berdampak buruk pada hubungan pekerjaan, pertemanan, bahkan kesehatan mental diri sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui teknik anger management atau cara mengendalikan amarah yang tepat. Jenis-jenis marah itu ada dua. Yang pertama, marah ke dalam atau implicit anger in, yaitu rasa marah yang diarahkan ke dalam diri sendiri yang mengakibatkan depresi dan kebencian yang ditahan. Amarah ini terjadi ketika seseorang melampiaskan kemarahannya kepada dirinya sendiri, muncul dalam bentuk rasa kecewa, frustasi, atau bahkan kebencian terhadap diri sendiri karena suatu kesalahan, kegagalan, atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Contohnya, marah karena gagal dalam ujian, padahal sudah belajar dengan dia. Kemudian yang kedua, marah keluar atau eksplisit, anger out, yaitu rasa marah yang diarahkan kepada orang atau benda lain yang merupakan pengekspresian dari perasaan benci dan permusuhan yang tertahan. Amarah ini muncul ketika seseorang menyalahkan atau melampiaskan kemarahan kepada orang lain atau keadaan di luar dirinya. Bentuk kemarahan yang paling tampak secara sosial dan bisa berdampak langsung terhadap hubungan antar manusia. Contohnya marah pada teman karena merasa dihianati, atau melampiaskan kemarahan pada keluarga karena tekanan pekerjaan. Dan selanjutnya, anger management adalah belajar mengenali tanda-tanda pada diri saat marah dan mengambil tindakan yang tepat dalam meluapkan kemarahan. Secara sederhana, dapat diartikan bahwa anger management adalah mengendalikan rasa marah, bukan mencegah atau menahan rasa marah. Penerapan anger management untuk mengendalikan emosi. Yang pertama, cobalah berpikir sebelum bicara. Untuk mengatasinya, kamu bisa menggunakan teknik anger management satu ini, yaitu dengan berhitung 10 detik ketika kamu merasakan amarahmu akan meledak. Setelah itu, jauhkan diri dari hal-hal yang memicu amarahmu. Yang kedua, luangkan waktu untuk menyendiri. Meluangkan waktu bagi diri sendiri justru bisa membuat pikiran lebih tenang dan emosi lebih stabil, sehingga kamu pun bisa menyelesaikan masalah atau mencari jalan keluar dari masalah yang dialami. Kemudian yang ketiga, lakukan relaksasi. Lakukan latihan pernafasan dengan cara menarik nafas dalam secara perlahan dan mengatur pernapasan selama relaksasi. Kemudian yang keempat, kenali penyebab utama amarah dan cari solusinya. Dengan mencoba menuliskannya di selembar kertas, baik menulis tentang apa atau siapa yang membuatmu marah, kenapa hal tersebut memicu amarahmu, sejak kapan emosi itu dirasakan, dan apa yang ingin kamu lakukan atau perbaiki. Kemudian, yang kelima, curhat dengan orang terdekat. Membicarakan amarahmu dan meminta saran kepada orang terdekat yang kamu percaya.
Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan ide atau memecahkan masalah. Kemudian, yang terakhir, yang keenam, ekspresikan amarah dengan cara yang tepat. Ungkapkan tentang emosi yang kamu rasakan kepada orang yang telah membuatmu marah dengan cara yang tegas, tapi tidak konfrontatif. Nyatakan kekhawatiran dan keinginanmu dengan kata yang jelas dan tidak menyakiti perasaan orang tersebut. Dampak positif pengelolaan amarah. Yang pertama, ada hubungan sosial lebih sehat. Ketika amarah dikelola dengan baik, komunikasi antar individu menjadi lebih terbuka, jujur, dan tidak destruktif. Hal ini memperkuat kepercayaan, menghindari kesalahpahaman, dan menjaga keharmonisan dalam hubungan pertemanan, keluarga, maupun lingkungan kerja. Kemudian yang kedua, menghindari kekesalan verbal maupun fisik. Pengelolaan amarah membantu seseorang untuk tidak bereaksi secara impulsif. Dengan kemampuan mengontrol emosi, potensi terjadinya tindakan kasar atau kata-kata menyakitkan dapat dicegah, sehingga suasana tetap aman dan damai. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan empati dan pengendalian diri. Mengelola amarah bukan hanya soal menahan emosi, tetapi juga memahami sudut pandang orang lain. Hal ini menumbuhkan rasa empati serta memperkuat karakter pribadi yang stabil dan matang secara emosional. Kemudian yang keempat, mendukung nilai estetika dalam relasi sosial seperti ketenangan, harmoni, dan kedamaian. Dalam perspektif estetika humanisme, relasi sosial yang harmonis dan damai adalah bentuk keindahan manusiawi. Kemampuan mengelola amarah secara tepat menciptakan suasana yang tenang, saling menghargai, dan bebas dari konflik yang merusak keindahan hubungan antar manusia. Di sini ada pesan dari Benjamin Franklin, semua yang dimulai dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Nah, karena itu, marilah dengan orang marahlah dengan orang yang tepat, dengan keadaan yang tepat, pada saat yang tepat, untuk maksud yang tepat, dan dengan cara yang tepat. Berikut kesimpulannya, amarah adalah bagian alami dari emosi manusia. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, dapat merusak diri sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Anger management adalah bagian penting dari kecerdasan emosional dan estetika humanisme. Kemampuan untuk mengelola amarah mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, pengendalian diri, kedamaian, dan keindahan dalam menjalin relasi sosial. Oleh karena itu, anger management bukan sekadar kebutuhan emosional, melainkan juga tanggung jawab etis untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, indah, dan beradab. Demikian mungkin penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.